Ini kerumunan Habib Rizik. Ini kerumunan Joko Widodo. Beliau ulama. Beliau presiden. Beliau sekarang masuk penjara gara-gara kerumunan. Kalau beliau ini nggak tahu. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah baik bergubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Assalamualaikum, terputus ya. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf saudara sekalian. Bersama saya Edi Mulyadi, Forum News Network. Kemarin kita dikejutkan dengan beredarnya video viral, pendek sih videonya, tentang terjadinya kerumunan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika berkunjung ke Miomere, NTT. Nah, adegannya memang seru sekali. Mobil presidennya berhenti, lalu orang berkerumun menyerbu, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang, nggak ngerti. Kemudian presiden menyapa dengan dada-dada, dan seperti biasa kemudian masuk sebentar ke mobil, keluar membawa barang yang dilempar-lemparkan. Yang beberapa saat kemudian digambar viral luar biasa, berita-berita membuat, dan para YouTuber juga saya lihat beberapa sudah menaikkan adegan seperti itu dalam sebuah tayangan-tayangan mereka. Dari istana, Mahmudin B, Deputi Presiden Sosial Media ini istana membenarkan adanya kerumunan itu, tapi biasa dengan segala macam pembenaran dan pembelaan. Misalnya itu spontanitas warga, antusiasme warga, dan sebagainya. Nah, kejutan belum berhenti, sorenya kemudian beredar juga undangan dari seorang warga negara yang akan melaporkan presiden ke Bareskrim. Wah, ini kejutan luar biasa. Saya ingat saya belum pernah terjadi nih. Ada warga negara Indonesia melaporkan presidennya membuat kerumunan ke Bareskrim atas tuduhan protes. Nah, lebih mengejutkan lagi ternyata pelapornya adalah seorang perempuan yang untuk para aktivis gerakan Islam pasti sudah mengenal karena beliau selalu hadir dalam acara-acara bela Islam dan acara-acara yang lainnya. Ibu Kurnia Triroyani. Assalamualaikum Ibu Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ustadz Edi Mulyadi. Wah, bravo. Luar biasa. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan Masya Allah. Luar bisa biasa. merealisasikan pelaporan kita pada hari ini. Waduh, gitu ya. Iya, ngomong-ngomong ini kenapa ini kok tiba-tiba atau apa nih kok Ibu melaporkan presiden kita ke Bareskrim? Ya, sebenarnya tidak tiba-tiba ya. Kita ini nggak mau cari masalah, nggak mau melaporkan orang sembarangan. Karena sebagai orang beragama, nggak boleh dong melaporkan orang sembarangan. Ya nggak? Itu akan membatasi kebebasan seseorang. Itu pokok, itu penting itu. Nah, kenapa kita laporkan? Saya kan nonton ada video itu ya, kerumunan yang disinyalir itu adalah
Presiden Joko Widodo di dalam kerumunan di daerah Maumere ya kalau nggak salah. Nah, ini beliau sedang bertugas ke sana. Yang kita sesalkan itu mengapa sekelas beliau sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini kok ada di kerumunan, padahal kondisi kita saat ini adalah sedang berupaya untuk mengatasi masalah COVID-19 yang mungkin merupakan program terbesar Presiden saat ini gitu loh. Jadi kita merasa kok beliau sebagai pemimpin tertinggi tidak memberi contoh. Sedang dalam setiap tampilan beliau selalu menyampaikan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu kami bahkan ada ancaman ya kepada kepala daerah yang tidak menerapkan, bisa sampai dicopot dan segala macam. Mungkin Bang Edi tahu juga itu. Bahkan kepolisian dalam hal ini Kapolri kita yang baru dalam pidatonya kan juga menyatakan ya mengenai penegakan hukum gitu kan. Jadi sangat kita saya bilangnya miris barangkali gitu ya. Bang Edi. Tapi gimana kalau si pihak istana mengakui tapi membela diri mengatakan itu spontanitas warga, itu antusiasme warga yang apa boleh buat sehingga terjadi kerumunan seperti itu. Gimana? Ya of course lah, masa mereka bilang yang berbeda gitu kan. Ini of course bisa didebat gitu kan. Orang pasti akan membela diri seperti itu. Cuma kan saya mau bilang orang semakin cerdas saat ini gitu loh. Bahwa hal tersebut kita nggak bisa hidup dengan cara mistifikasi. Kalau istilahnya pakar hukum tata negara UGM itu Bapak Zainal Arifin Muchtar ya. Kita nggak bisa hidup di zaman mistifikasi dengan jargon-jargon. Udah nggak bisa lagi. Apa yang sepihak itu nyata dan jelas. Tapi kita kan nggak boleh menuduh ya. Sebagai warga negara jalurnya ya melaporkan hal tersebut begitu loh. Jadi saya mau bilang begini, harus sinkron, harus sejalan antara yang diucapkan dengan yang dipraktekkan itu gitu. Oh gitu ya. Iya Terus dong. untuk ini ide pelaporan ini kapan? Ini kan peristiwanya baru hari kemarin ya, Senin kalau nggak salah ya, atau berapa lah, tanggal 20 berapa ini, cepat juga Pak. Idenya gimana nih? Kapan ide ini muncul melaporkan? Saya orangnya cukup ini ya. Saya nggak mau bilang bahwa saya sangat responsif, enggak. Cuma kita merasa kok wah ini ada yang salah nih gitu. Nah sebagai warga negara yang konon katanya partisipasi dalam penegakan hukum, saya tahu tidak semua orang ingin melaporkan ya. Banyak orang yang cari aman kan, dalam artian jangan melapor ntar begini begitu. Tapi saya menganggap dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo demokrasi itu ada. Maka sebagai pemimpin yang demokratis, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, dia tahu bahwa warga negaranya melapor itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi begitu melihat video itu, hati saya susah Bang Edi, saya marah sebagai pribadi dan sebagai umat ya. Karena kan kita tahu dong, ada peristiwa yang sama, ya, kerumunan juga, tapi berujung penjara gitu. Oke. Terus untuk pelaporan siang nanti, jam 10 nanti, insya Allah, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, kita persiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaporan ya, seperti mempersiapkan kronologis, ya kan, lalu tentu saja bukti-bukti dong, bukti yang dimaksud apa yang menjadi dasar daripada pelaporan saya tersebut. Cuplikan video tadi gitu, nanti disiapkan juga diserahkan kepada polisi, Bareskrim? Iya, kita kan di Bareskrim nanti laporannya ya, gitu kira-kira Bang Edi. Tapi di tengah suasana seperti ini kita tahu bukan rahasia lagi bagaimana hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tajam ke oposan tapi tumpul ke relawan. Ini gimana kira-kira masa depan nasib laporan Bu Kurnia ini? Iya. Ini kan sudah merupakan, kalau menurut saya bukan cuma rahasia umum ya, tapi masalah umum. Rahasia umum semua orang sudah tahu, tapi masalah umum juga tahu gitu loh. Jadi bagi kami lillahi ta'ala ya, kita mengadunya kepada Allah. Ini bagian dari upaya. Kita kan bertakwa Bang Edi. Iya. Kita hanya bertakwa, jalan keluar atau mahroja itu Allah yang sediakan. Ini bagian dari itu menurut saya gitu. Saya nggak benci Pak Presiden Jokowi loh ya. Saya cuma ingin menjadi warga negara yang baik, melaporkan karena ini ada kesalahan. Nah, kesalahan ini harus diluruskan. Kalau bukan warga negaranya siapa lagi gitu loh. Iya. Jadi Anda optimis bahwa nanti polisi akan menerima laporan Anda dan memproses laporan ini atau bagaimana? Kalau bicara optimis, di tengah kondisi penegakan hukum seperti ini,
Saya agak sulit mengatakannya ya, 50-50 lah. Akan tetapi tugas saya melaporkan. Saya akan melihat caranya ditolak dengan cara yang cantik. Dalam artian begini ya, bahwa penolakannya itu reasonable, masuk akal, nggak masalah. Akan tetapi kan faktanya kan udah jelas. Ini ada aturan, ada kerumunan nggak diperbolehkan. Kalau saya melapor nggak diterima, itu ada apa? Bingung juga saya. Oke, berarti saya membaca sebetulnya ada pesimisme di sana. Gitu. Iya, itulah. Oke, sekarang in case misalnya betul-betul polisi tidak bersedia menerima laporan Anda, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya itu hanya salah satu upaya ya. Kita memaklumi lah. Mungkin saya bisa mengatakan agak sulit kita mengharapkan penegakan hukum kalau auranya itu lebih cenderung kepada politis. Saya tidak sedang menuduh. Cuma saya sangat berharap sebagai institusi kepolisian yang sudah berjanji akan melakukan penegakan hukum secara adil berkeadilan, yaitu tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, hukum bagi semua, equity before the law, itu akan benar-benar diterapkan. Dan jangan lupa ini akan menjadi semacam batu ujian bagi kepolisian yang baru ini ya, untuk membuktikan apa yang menjadi janjinya. Apakah benar kepolisian kita akan sungguh-sungguh promotor, profesional, motivator ya, dan modern dan terampil ya. Ternyata terpercaya. Oke. Nambah sendiri aja tuh maksudnya biar tambah lengkap gitu kan. Jadi gitu Bang Edi. Ini ujian, batu ujian ya. Ujian kalau memang ini yang pertama dilaporkan, mungkin ini batu ujian yang pertama dan saya ingin melihat itu. Saya yakin masyarakat Indonesia pun ingin melihat itu dan ingin menjadikan polisi kita ini polisi yang dipercaya oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Oke, kalau gini. Setelah video itu viral, kemudian ternyata muncul simpenan video-video yang lain, yaitu ketika kejadian serupa, misalnya di Bogor, Presiden berhenti lalu membagi-bagikan hotben, merek makanan, mohon maaf saya sebut merek, kepada kerumunan warga. Itu kan kerumunan juga, dan memang ternyata mungkin apa karena belum ada yang lapor pada waktu itu, sehingga ini terulang kembali. Ini gimana nih? Ya, jadi begini ya, orang itu sebenarnya punya kemampuan mengingat masa lalu, mengulang kembali dan segala macam ya. Jadi ibu paling ingat dengan pelajaran sejarah itu. Saya pemimpin itu harus berhati-hati terhadap segala tindakannya ya, karena jejak digital itu nggak bisa dibohongin gitu kan. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Anies Baswedan. Saya tidak terlalu peduli yang orang tuliskan. Yang saya peduli adalah apa yang saya lakukan, karena itu akan menjadi kenangan, bahkan sebuah sejarah ya kan. Karena sejarah sebaik-baiknya, seadil-adilnya, apalagi kita sudah punya jabatan, dan jabatan ingat ada masa baktinya, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Saya hanya istilahnya ini ya, menggugah gitu bahwa sebagai orang yang beragama, soal pertanggungjawabannya sangat jelimet, ngeri kita Bang Edi. Iya. Oke. Terus gini, ini tadi Ibu singgung-singgung soal kejadian serupa yang menimpa orang lain, sebut saja langsung Habib Rizik Syihab, yang sekarang ini ditahan karena tuduhan pelanggaran prokes, ya, ditambah pasal-pasal selundupan lah, kalau kata para advokatnya, yang membuat dia terancam hukuman lebih 5 tahun sehingga polisi berhak melakukan penahanan. Nah, ini kan di mata publik, rakyat, umat, ini kan menunjukkan suatu ketidakadilan yang sangat nyata gitu loh. Betul. Pada Habib, dikejar, sampai seperti itu, sementara kepada Presiden ya santai-santai aja. Gimana kita bisa berharap terhadap situasi yang seperti ini, Ibu Kurnia? Nah, ini yang saya katakan tadi, bukan agak ya, sangat miris dipertontonkan ketidakadilan yang sedemikian rupa. Boleh dibilang antara November sampai dengan Februari ini, yang kita lihat ini seperti apa ya, kita mengatakan sebuah keadaan yang sangat menyedihkan gitu dalam hal penegakan hukum gitu ya. Nah, saya cuma berharap begini, bagi kepolisian hendaknya menjadi polisi yang baik bagi rakyat, jangan sampai menjadi alat bagi kekuasaan ya kan. Karena sulit ya Mas kalau kita bicara kekuasaan ya, karena ini negara kan negara hukum, rehstat bukan mahstat. Kalau kita mahstat kuat-kuatan itu mengerikan sekali ya. Pasal-pasal selundupan bisa dimasukkan untuk membuat seorang menjadi ditahan ya, bukan hanya ditersangkakan tapi ditahan. Nah,
ini tidak baik menurut saya. Balik lagi saya katakan tadi, ya, jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita meletakkan subjek tersebut sebagai dengan suatu predikat, kita harus tahu di belakang itu ada resiko-resikonya gitu. Menahan, menangkap, bahkan menggeledah, ya kan, menyita, itu adalah pembatasan kebebasan. Oke. Ini kalau dengar pasal-pasal begini saya jadi teringat, saudara sekalian, Ibu Kurniatri Rayani ini bukan cuma ibu rumah tangga biasa, tapi juga praktisi hukum, beliau lawyer, advokat, penasihat hukum yang beracara. Kalau Anda buka-buka googling, maka akan ketemu beliau bersama beberapa teman advokat yang lainnya, itu membantu sejumlah aktivis dan tokoh Islam yang kesandung masalah hukum. Coba Bu Kurnia sedikit cerita, Ibu membela siapa saja supaya kami para umat lebih paham siapa aja. Ya, kalau untuk saat ini kita membela para ulama ya, ulama yang kita indikasikan dikriminalisasi. Siapa aja namanya siapa? Ya, itu untuk saat ini Habib Rizik Syihab, of course ya. Oh, jadi anggota tim penasihat hukumnya Habib Rizik ya? Tim penasihat hukum Habib Rizik Syihab, tentunya dengan beberapa ulama lain yang sekarang. Siapa lagi yang lain yang kemarin yang sudah selesai atau masih berlangsung, siapa lagi? Ya, yang masih berlangsung seperti Ustaz Sobri Lubis, oh, ya kan. Oke. Siapa namanya mantan Panglima Maman ya di PSI. Lalu Habib siapa Idrus ya dan segala macam itu. Tapi ada juga yang di masa lalu ketika peristiwa 21-22 Mei, Bang Edi. Itu kita tahu kan ada beberapa peristiwa itu sungguh kelam menurut saya ya, bagian dari pemilu yang sangat miris gitu. Bagaimana anak bangsa ada yang terenggut nyawanya secara tidak sah gitu ya. Jadi kami juga membantu. Nah, alhamdulillah dengan kesabaran beberapa di antaranya sudah bebas saat ini. Dan bahkan beberapa teman kita juga banyak yang menjadi korban ditangkap dan sebagainya gitu. Kalau untuk Saganda, Jumhur, dan Anton Permana, Ibu ikut membantu? Nah, kami ada di situ. Saya juga sebagai kuasa hukum itu dari kami ya. Itu kan dari kami. Alhamdulillah kita ikut juga bersama Bang Tuju, Bang Al-Katiri dan lain-lain gitu. Masya Allah. Saudara sekalian, ini perempuan memang betul-betul luar biasa. Saya tidak ingin menyebutnya Sri Kandi karena Sri Kandi menurut saya itu pertama dongeng. Dan kalaupun ada itu bukan tokoh Islam, banyak tokoh Islam kayak Nusaibah misalnya yang melindungi Rasulullah dengan tubuhnya ketika perang Uhud berkecamuk dan nyawa Rasulullah sangat terancam. Ini perempuan-perempuan luar biasa, muslimah-muslimah dahsyat yang bukan cuma omdo gitu ya, berretorika apa segala macam, sok-sok bela Islam, apalagi sok teriak-teriak aku Indonesia, aku Pancasila dan saya agama mati. Itu semua omong kosong semua. Kita bersyukur ada perempuan muslimah yang tangguh, istiqomah, Ibu Kurniatri Rayani. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya buat kami, buat CNN, buat Bang Edi Channel ya. Saya terima kasih juga Bang Edi sudah menyempatkan waktu. Semoga ini bagian dari ibadah Bang Edi juga nih. Ibadah buat kita semua. Amin. Yang profesional dan baik kepada masyarakat. Amin. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan dan Allah ridhoi. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ini obrolan singkat tadi dengan rencana pelapor yang berencana akan melaporkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas kerumunan yang dia buat ketika melakukan kunjungan kerja ke Miomere, NTT, Nusa Tenggara Timur. Meskipun bukan cuma Ibu Kurnia saya kira, tapi seluruh rakyat Indonesia paham betul bagaimana penegakan hukum di negeri ini saat ini yang ditekuk, dilipat, dijungkir balikan sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Tapi seperti Ibu Kurnia katakan tadi, ini adalah bagian dari upaya, dari usaha untuk menegakkan peraturan yang justru Presiden sendiri yang buat. Memang saat ini beredar video-video lagi Presiden Jokowi berpidato yang sangat tegas dan keras soal penegakan prokes ini yang kemudian ternyata semua orang sepakat ini pelanggaran prokes. Kita lihat bagaimana ujung cerita ini jam 10 nanti kalau ada waktu kesempatan mungkin bisa ikut melihat dan mendampingi Ibu Kurnia dan kawan-kawan ke Barreskrim Mabes Polri. Demikian dari saya Edi Mulyadi untuk KPRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.